TTU sampai hari ini sudah mulai berkembang, tapi faktanya bahwa kita sedang berhadapan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selamat datang di channel UF Official di program podcast Bedah Isi Kepala Caleg. Di kesempatan ini telah hadir bersama dengan saya, salah seorang calon legislator dari Dapil 1 Kabupaten Timur Tengah Utara. Untuk mengupas lebih dalam lagi terkait dengan isi kepalanya, kita memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya Benyamin Kevi, caleg nomor urut 5 Partai Golkar, Dapil 1 TTU. Terima kasih. Selanjutnya kita mengupas lagi tentang motivasi untuk bergabung di dunia politik. Yang menjadi motivasi saya yang paling mendasar adalah sebagai masyarakat yang saya merasa memiliki kapasitas cukup untuk juga bisa merebut panggung politik dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik di daerah yang bertujuan bagi kepentingan masyarakat banyak orang. Terima kasih. Kira-kira masalah apa atau prioritas apa yang mau diperjuangkan ketika sudah terpilih nanti? Yang menjadi prioritas yang akan kita perjuangkan, kita coba untuk merubah sedikit cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Bahwa hari ini sebagian masyarakat sedang terjebak dalam cara pandang konsumtif. Ya. Ini yang kemudian menjadi beban kita semua. Sehingga konsentrasi saya hari ini ketika Tuhan berkenan dan ada dalam wilayah pengambilan keputusan, kita akan mendorong kelompok-kelompok milenial untuk lebih berpikir konstruktif, lebih berpikir kreatif, dan mereka terlibat langsung. Bagaimana kita menanamkan dasar pondasi berpikir milenial pada cara berpikir wirausaha. Sehingga hari ini milenial tidak terjebak dalam pola pikir konsumtif yang hanya menikmati hasil dari orang tua, tetapi tidak mampu berpikir untuk menghasilkan segala sesuatu menjadi uang. Dengan program-program yang nanti akan dikembangkan dalam lembaga, kita akan memperjuangkan bantuan-bantuan pelatihan UKM dan lain-lain yang akan bersentuhan langsung dengan proses revitalisasi karakter milenial kota. Terima kasih. Langkah konkret yang menjadi salah satu contohnya seperti apa? Tentunya sebagai DPR akan menjalani fungsi pengawasan. Kita sama-sama akan bekerja maksimal untuk bagaimana mengawasi segala program dan segala agenda-agenda pemerintah untuk sedapat mungkin apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah dan menjadi program pemerintah akan langsung menyentuh dan tepat sasaran. Sehingga keputusan pemerintah hari ini harus berguna dan menjadi bukti bisa menyentuh persoalan masyarakat dan menjadi jawaban kebutuhan dari masyarakat. Terkait dari jawaban Bapak, itu artinya bahwa hari ini mungkin ada kebijakan yang kurang tepat. Ya, artinya bahwa kita sedang melihat dengan kasat mata adanya titik-titik kelemahan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan dari perencanaan sampai pada titik evaluasi. Ada hal-hal kelemahan yang kita sendiri mengetahui itu dan melihat, sehingga kita berharap akan menjadi alat kontrol yang lebih baik untuk ke depan semua program pemerintah yang bertujuan untuk masyarakat bisa berjalan lebih maksimal. Mungkin itu. Wah, luar biasa. Selain itu mungkin ada hal-hal lain lagi yang berkaitan dengan trifungsi DPR. Ya, saya mungkin lebih spesifik pada kehidupan kota. Ya. Kita lihat bahwa TTU sampai hari ini sudah mulai berkembang, tapi faktanya bahwa kita sedang berhadapan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ya. Ini kemudian menjadi tantangan kita semua, sehingga perlu diberdayakan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi di semua kelurahan. Ya. Untuk semua masyarakat dari kelompok milenial sampai kepada kelompok-kelompok produktif bisa berperan aktif
sama-sama untuk bagaimana menumbuhkan ekonomi di kelurahan masing-masing, tidak terpusat pada satu titik, tetapi kota ini harus menyebar, sehingga kekuatan ekonomi rumah tangga itu Ya. akan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Itu menjadi dasar adalah kita membangun kekuatan ekonomi rumah tangga masing-masing, itu menjadi potensi, menjadi fondasi kekuatan ekonomi daerah, sehingga kita secara praktis sedang memaksa untuk masyarakat mampu menunjukkan daya beli sehingga putaran uang itu bisa berjalan dengan baik. Oke, luar biasa. Ini adalah gagasan politik atau kapasitas dari calon legislator kita di Dapil 1. Di bagian akhir mungkin ada pesan untuk pemilih yang ada di Dapil 1 Kabupaten Timur Tengah Utara. Silahkan. Baik, terkait dengan pemilihan umum besok, pemilihan legislatif, kami berharap pemilihan kali ini akan bermartabat. Artinya bahwa kita memilih delegasi dan delegator-delegator yang memiliki kapasitas cukup, dan kita sedang menghindari yang namanya politik transaksional. Karena politik transaksional ini tidak akan terukur. Sehingga hari ini kita coba membatasi dan kita melarang, kalau dapat kita melarang untuk politik transaksional ini tidak boleh berjalan, sehingga apapun yang kemudian terpilih, siapapun yang akan terpilih adalah benar-benar rekomendasi dan kepercayaan rakyat, dan dia bisa menunjukkan kemampuan dan kapasitasnya ketika terpilih di DPR nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Min sudah hadir dalam podcast Bedah Isi Kepala Caleg. Inilah kapasitas dan kapabilitas dari narasumber kali ini. Silahkan masyarakat menentukan pilihanmu. Sampai jumpa di segmen podcast Bedah Isi Kepala Caleg berikutnya. Baik, terima kasih. Salam hormat, salam Golkar nomor 5 kota.